Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yaitu Ibu Kusdarini SIP MPA selaku Ketua Tim Penguji saya pada hari ini, lalu Ibu Dr. Ria Aryani MSI, dan Bapak Dr. Andes Yose Rizal MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Pembimbing, yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA selaku pembimbing pertama, dan Ibu Wewen Kusumi Rahayu, SIP MSI selaku pembimbing kedua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bella Sabrina Indrayati Pakpahan dengan nomor BP 16 1084 3005. Izinkan saya untuk memaparkan hasil rancangan proposal saya yang berjudul Analisis Kinerja Organisasi dalam Memberikan Pelayanan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Pelayanan publik telah diatur pemenuhannya pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menjadikan pemerintah untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik identik dengan pelayanan yang lambat hingga berbelit-belit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna meningkatkan pelayanan publik agar tidak lagi menciptakan kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan pelayanan yang diberikan. Dengan tuntutannya dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, pelayanan publik menjadi topik krusial dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kinerja aparatur merupakan salah satu komponen yang perlu ditingkatkan karena berkaitan langsung dengan kepuasan akan layanan. Sinambela mengemukakan kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu, diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan secara bersama yang dijadikan sebagai acuan. LPMP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen dalam peningkatan kualitas layanan khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan. Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB dan bekerja sama dengan swasta pada tahun 2017, nilai kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan hanya mengalami peningkatan 1,11%, sedangkan di bidang kebudayaan hanya meningkat 0,84%. Dalam survei tersebut, indeks yang digunakan oleh Kemenpan RB dan swasta adalah prosedur pelayanan publik dan fasilitas pelayanan publik. Maka dari itu, peningkatan kualitas layanan publik di seluruh ULT di Indonesia menjadi salah satu fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui laman webnya, pada tahun 2021, LPMP Provinsi Jambi mendapatkan predikat C atau cukup pada pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan wilayah Sumatera bagian tengah lainnya. Pada LPMP Sumatera Barat dan LPMP Kepulauan Riau mendapatkan predikat B atau baik, sementara LPMP Provinsi Riau, peneliti tidak menemukan website ataupun sosial media yang dapat dihubungi terkait dengan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Lalu, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, terdapat beberapa permasalahan terkait pelayanan yang diberikan oleh LPMP Provinsi Jambi. Yang pertama adalah kurangnya informasi terhadap layanan yang diberikan. Untuk saat ini, LPMP Provinsi Jambi tidak lagi melakukan pencetakan kartu NUPTK dikarenakan adanya zona integritas wilayah bebas korupsi. Adanya ZIWBK ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan jika terus dilakukan oleh LPMP Provinsi Jambi. Pencetakan kartu NUPTK ini dilakukan dengan pemungutan biaya yang takutnya malah disalahartikan oleh orang lain. Maka
maka LPMP Provinsi Jambi sudah menginformasikan kepada penerima layanan bahwa pencetakan kartu NUPTK ini bisa dilakukan di mana saja. Namun, masih didapati penerima layanan yang masih memiliki mindset di mana jika dilakukan di LPMP, kartu NUPTK itu sah dari pusat. Lalu, selanjutnya adanya alur pelayanan yang kurang terstruktur, di mana penerima layanan umumnya tidak langsung datang menemui pihak ULT terlebih dahulu. Contohnya pada permohonan fasilitator. Penerima layanan umumnya datang menemui orang yang mereka kenal di LPMP Provinsi Jambi, sehingga ini menjadi permasalahan bagi pihak ULT terkait pendataan pegawai yang ada di kantor maupun yang sedang bertugas. Lalu selanjutnya masih ditemukannya kritik dan saran terkait pelayanan yang mempengaruhi kepuasan penerima layanan, seperti waktu pelayanan yang masih bisa ditingkatkan, dan penambahan jumlah pegawai. Terkait penambahan jumlah pegawai, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terkadang jadi pegawai dari ULT Provinsi Jambi ini atau Unit Layanan Terpadu Provinsi Jambi merupakan bagian dari pegawai yang ada di LPMP tersebut. Jadi jika pegawai ULT itu sedang melakukan perjalanan dinas, maka yang stay untuk berada di ULT tidak ada atau kosong. Hal ini yang menjadi permasalahan di mana terkadang jika penerima layanan itu datang, sering didapati pihak ULT yang tidak ada di tempat. Lalu selanjutnya adalah tidak adanya link kritik dan saran sebagai bahan evaluasi pengunjung. Untuk permasalahan ini peneliti dapati dari hasil survei kepuasan pelanggan. Jadi ini merupakan kritik yang diberikan langsung oleh pelanggan yang sudah mendapati layanan dari LPMP Provinsi Jambi. Dengan beberapa permasalahan dan temuan peneliti tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja pelayanan publik di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya kajian tentang analisis kinerja organisasi, serta menjadi bahan masukan bagi LPMP Provinsi Jambi guna meningkatkan kinerja organisasinya. Lalu, studi yang relevan. Pada penelitian ini, peneliti menjadikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dan rujukan dalam berpikir sehingga terbangun konsep yang jelas bagi peneliti dan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu, peneliti memiliki 3 rujukan yang sesuai dengan apa yang akan peneliti teliti. Yang pertama adalah penelitian dari Vivian Widiawati dengan judul Kinerja Organisasi Lembaga Pendidikan SDN, Larangan Badung 2, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Hal ini peneliti jadikan rujukan karena sama-sama menggunakan teori dari Dwianto. Yang kedua dari Adelina Permatasari Ritonga dengan judul Kinerja Pelayanan Publik dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan karena menggunakan teori yang sama yaitu teori dari Dwianto. Yang ketiga, dari Akmaluddin Haswin dengan judul Pengaruh Kemampuan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat. Penelitian ini dijadikan rujukan karena sama-sama karena mempunyai lokus yang sama yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Lalu, teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu teori kinerja menurut Dwianto, di mana Dwianto menyebutkan bahwa kinerja memiliki 5 indikator, diantaranya adalah produktivitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas. Lalu, skema pemikiran dalam penelitian ini adalah dengan ditemukannya
predikat C untuk pelayanan publik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada LPMP Provinsi Jambi yang membuat peneliti berasumsi bagaimana kinerja LPMP Provinsi Jambi saat ini. Lalu untuk melihat kinerja tersebut, peneliti menggunakan teori kinerja menurut Dwianto dengan indikator produktivitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas yang nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kinerja pegawai di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Definisi konsep dari penelitian ini adalah 1. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sebagai penyelenggara layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kepuasan atas layanan yang diberikan. Dan kedua, kinerja merupakan pelaksanaan kegiatan baik individu maupun organisasi untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tanggung jawab guna mencapai hasil yang diharapkan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah 1. Pada variabel produktivitas, indikatornya ada efisiensi dan efektivitas dengan cara mengukur dengan melihat seberapa besar pelayanan publik memiliki hasil yang diharapkan bagi penerima layanan berdasarkan input dan outputnya. Yang kedua, pada variabel kualitas layanan, indikatornya kepuasan masyarakat dengan cara mengukur dengan melihat kepuasan masyarakat akan layanan yang diberikan, baik melalui media massa, diskusi publik, maupun survei kepuasan masyarakat. Yang ketiga, responsivitas. Dengan responsivitas dengan indikator kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya. Dengan cara mengukur, dengan melihat bagaimana aparatur pemberi layanan dalam menanggapi dan memenuhi kebutuhan akan keluhan masyarakat. Yang keempat, responsibilitas dengan indikator pelaksanaan kegiatan. Cara mengukurnya dengan melihat pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik dan standar pelayanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kelima, akuntabilitas dengan indikator kebijakan dan kegiatan organisasi publik sesuai dengan kehendak masyarakat banyak. Dengan cara mengukur yaitu dengan melihat bagaimana suatu organisasi mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam bentuk laporan kepada lembaga yang ada di atasnya maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang memerlukan pertanggungjawaban langsung atas pelayanan yang telah diberikan. Lalu, pada bab ketiga yaitu metode penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Lalu, pada teknik pemilihan informan dengan melakukan purposive sampling. Peranan peneliti di sini sebagai instrumen utama, lalu proses penelitiannya dengan merumuskan masalah, survei awal, dan mengumpulkan data. Unit analisis dari penelitian ini adalah lembaga, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Dengan teknik analisis datanya, yaitu pengambilan data, reduksi data, display data, verifikasi, dan penegasan kesimpulan. Lalu yang terakhir, teknik keabsahan data dengan dilakukan oleh triangulasi sumber. Dengan melakukan triangulasi sumber. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait rancangan proposal yang saya ajukan. Apabila ada penyampaian yang salah maupun kurang, saya sebagai peneliti meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.